Perkenalkan, saya Alicia dari kelas 11 TKJ 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari Micmon menggunakan dua akses point. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam praktik kali ini. Jadi di sini kita menggunakan router. Ini router Mikrotik yang ID RB750R2, dan juga kita menggunakan dua akses point. Di sini kita menggunakan dua akses point. Ini akses point model TLWR840N, dan juga di sini saya menggunakan beberapa kabelan. Dan kabel internet. Nah, jadi sebelumnya saya juga akan menjelaskan pengkabelan dari alat-alat tadi. Nah, jadi untuk router pada port yang pertama ini terhubung ke kabel internet. Selanjutnya di sini saya tambah kabel untuk menghubungkan laptop dengan port yang kedua router. Jadi ini yang kedua router, port yang kedua router kita hubungkan ke laptop. Sedangkan port yang ketiga router ini terhubung ke port satunya akses point pertama. Terhubung ke port satunya akses point yang pertama. Nah, sebelum dipakai akses point ini bakalan dirasa dulu. Nah, ini jadi di sini ada tombol ini diklik sampai ketiga lampunya menyala. Nah, selanjutnya untuk akses point yang kedua ini juga di reset. Diklik tombolnya sampai ketiga lampu menyala. Nah, selanjutnya kita tambah lagi kabelnya untuk port yang ketiga tadi. Nah, untuk yang port yang ketiga tadi ini dihubungkan ke port satunya akses point yang biru. Nah, jadi sebelumnya semuanya harus di reset dulu. Selanjutnya kita beralih ke Winbox. Kita connect. Sebelumnya di sini saya akan melakukan reset konfigurasi terlebih dahulu. Kita klik yes. Selanjutnya kita tunggu hingga proses reset konfigurasi selesai. Kita reconnect lagi. Masya Allah. Lalu kita klik remove konfigurasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi awal. Sebelumnya kita harus melakukan konfigurasi awal. Nah, untuk konfigurasi awal kita akan melakukan penamaan untuk interface Ether 1, 2, dan 3. Ini di komen untuk Ether 1 di komen inet atau internet. Untuk Ether 2 di komen LAN.
Untuk ether ketiga ini di komen akses poin 1. Untuk yang keempat ini di komen akses poin 2. Selanjutnya di sini setelah melakukan penamaan interface, selanjutnya kita ke IP DNS. Kita ke IP lalu DNS. Di sini kita masukin servernya 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Lalu kita klik apply dan OK. Selanjutnya di sini kita masuk ke menu IP lagi, lalu kita pilih firewall. Pada bagian NAT, di sini kita klik icon tambah, lalu kita ke action. Actionnya di sini diubah jadi masquerade, lalu kita klik apply dan OK. Setelah itu kita ke menu sistem. Di sini kita menambahkan user. Kita klik icon tambah, lalu untuk name ini Micmon. Grupnya ini full. Untuk password 1234, lalu kita tinggal klik apply dan OK. Nah, selanjutnya kita ke menu IP lagi, ke DHCP client, lalu di sini kita klik icon tambah. Nah, ini interface-nya adalah ether 1, lalu kita klik apply dan OK. Nah, pastikan di sini statusnya adalah bound. Selanjutnya kita tes terminal. Kita tes terminal ping spasi 8.8.8.8 enter. Nah, di sini setelah ini selanjutnya kita masuk ke menu IP lagi untuk menambahkan address. Nah, untuk interface ether kedua, addressnya adalah 192.168.50.1/24. Apply dan OK. Kita tambah lagi untuk ether ketiga. Ini addressnya 192.100.1/24. Apply dan OK. Sekali lagi untuk ether keempat. Ini addressnya 192.168.150.1/24. Lalu kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita ke IP DHCP server, lalu kita setup untuk ether 2 sampai 4. Ether 3. Lalu yang terakhir ether 4. Kita klik next. Sebentar, kita ke IP address lagi. 123. Nah, ini tadi ada kesalahan. Ini seharusnya 1/24. Dan oke. Nah, kita DHCP setup untuk ether 4 lagi. Nah, di sini ini kenapa merah karena untuk akses poinnya yang kedua itu belum disambung. Selanjutnya di sini kita akan melakukan sistem reboot untuk memastikan perangkat kita mendapatkan alamat atau address sesuai dengan konfigurasi yang tadi kita lakukan. Selanjutnya kita tinggal tunggu untuk sistem rebootnya selesai. Sini kita tinggal klik reconnect. Sudah. Di sini kita coba lihat untuk alamat dari perangkat. Nah, di sini alamat yang kita dapat udah sesuai dengan konfigurasi yang tadi kita lakukan. Selanjutnya di sini kita melakukan setting hotspot. Jadi kita masuk ke menu IP, lalu ke hotspot. Nah, di sini kita ke server, hotspot setup. Lalu ini
yang mau kita setup ini untuk Ether yang ketiga sama Ether yang keempat. Kenapa? Karena untuk Ether yang ketiga sama keempat itu terhubung ke access point. Selanjutnya kita klik next. Untuk DNS name di sini saya membuat alicia.net 1 alicia.net aja. Kita klik next. Oke, lalu kita setup lagi untuk Ether keempat. Kita klik next. Ini select sertifikatnya non, lalu kita klik next lagi. Nah, ini sama, tinggal klik next, lalu kita klik OK. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi access point. Nah, jadi kita akan melakukan pengkabelan lagi, kita ubah pengkabelannya. Nah, jadi untuk router yang port yang kedua ini kita cabut. Lalu kita hubungkan ke access point port yang kedua. Ini access point pertama. Nah, ini kita hubungkan. Sudah, lalu di sini kita masuk ke websitenya 192.168.01. Nah, di sini username-nya sama passwordnya sama. Ini admin dan admin. Passwordnya juga admin. Nah, lalu kita klik login. Seperti biasa, kita langsung klik next. Nah, di sini kita pilih yang access point, kita klik next. Ini SSID-nya mau saya ubah sesuai dengan access point-nya kan ada dua, jadi kita bikin access point 1, access point 2. Nah, di sini saya bikinnya alicia.net 1. Untuk wireless security-nya kita disable aja, kita klik next, lalu kita finish. Selanjutnya kita tinggal tunggu sistem rebootingnya selesai. Begitu juga untuk access point kedua, kita juga lakukan konfigurasi dengan langkah-langkah yang sama. Selanjutnya kita tinggal tunggu aja. Nah, selanjutnya kita ubah lagi pengkabelannya untuk mengkonfigurasi access point yang kedua. Kita ubah. Nah, di sini untuk kedua kabel ini kita cabut aja. Nah, jadi untuk yang pertama ini, port yang pertama terhubung ke port ketiga. Port ketiganya router terhubung ke port satunya access point. Nah, untuk laptop terhubung ke port 2-nya access point. Lalu kita buka lagi website 192.168.01. Nah, ini langkah-langkahnya sama kayak sebelumnya. Username-nya admin, passwordnya admin. Lalu kita login. Ini kita klik next. Ini sama, kita pilih access point, lalu kita tinggal klik next saja. Untuk SSID tadi kita udah buat alicia.net 1, sekarang alicia.net 2. Nah, ini untuk access point yang kedua. Lalu di sini kita disable aja untuk wireless security-nya. Kita klik next, lalu finish. Apa yang mau bisa apa? Nah, jika sudah, kita akan ubah pengkabelannya lagi
Nah, jadi tadi ini kan terhubungnya ke akses point yang kedua. Ini kita cabut lalu kita hubungkan lagi ke akses point yang pertama. Tapi yang dihubungkan itu cuman yang terhubung ke port router, yang router ke port yang ketiga. Nah, yang ke laptop kita hubungkan kembali ke port yang kedua router. Nah, jadi untuk urutannya port 1 internet, port 2 laptop, port 3 akses point 1. Selanjutnya kita tambah lagi kabelnya. Ini untuk nambah akses point yang kedua. Nah, jadi kita ke router. Untuk port yang keempat, ini kita hubungkan ke port satunya akses point yang kedua. Nah, ini kita hubungkan ke port satunya. Ya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi Micmon. Jadi kita masuk ke sebelumnya kita harus mendownload dulu file dari Micmon. Di sini karena saya udah download dan juga udah diekstrak, kita tinggal masuk aja. Ini kita masuk ke Micmon server, kita klik open Micmon. Sudah, selanjutnya di sini kita coba masuk. Untuk login, username-nya adalah Micmon. Untuk password 1234, lalu kita klik login. Kita hapus dulu dari pengguna sebelumnya. Ini jangan lupa di save. Kita add router. Untuk session name-nya ini alicia.net 1. IP mikrotiknya kita lihat di Winbox. Nah, di hsproof 1 ini kita copy, kita paste aja, lalu username-nya Micmon 1234, password name-nya kita juga lihat di sini, kita tinggal copy aja. DNS name-nya di sini kita copy juga, kita paste, lalu kita save, ping. Kita setting, kita router lagi. Nah, di sini alicia.net 2. IP mikrotiknya kita lihat lagi di hsproof yang kedua. Kita copy, username-nya Micmon, passwordnya 1234, hotspot name-nya tinggal kita copy aja, kita paste, dan DNS name-nya kita copy juga. Kita save, ping, connect. Selanjutnya kita coba log out. Nah, di sini kita udah punya dua router, hsproof 1, hsproof 2. Kita buka yang hsproof 1. Lalu kita ke hotspot, kita ke user profile, kita add profile. Name-nya ini 1 jam 3000, address pool 2. Sini 1M/512K. Untuk spare modenya ini di remove aja, validity-nya 1 hari. Price ini 3000, selling price-nya 3000 juga. Lalu lock user-nya enable, kita save, kita add profile 2 jam ini 5000, address pool 3, ini 512 1M/512K. Kita remove 1D ini 5000, ini kita enable, lalu save.
Sudah, selanjutnya kita ke user, ini kita generate. Nah ini saya mau buat 3 aja. Servernya all, user mode-nya ini username sama password. Ini 3 untuk prefix juga bisa diisi. Random 1 2 3 4. Ini 1 jam. Ini kita generate. Nah ini sama 3. Untuk servernya kita buat all. User mode-nya username sama password. Ini 3. Juga bisa diisi. Nah yang ini yang 2 jam 5.000. Selanjutnya kita generate. Setelah ini kita ke alicia.net 2. Kita ke hotspot, lalu user generate. Ini 3. Ini sama password. Ini 3. Ini AP1, AP2. Proses point yang kedua. Ini 1 jam. Selanjutnya kita generate. Kita lakukan lagi untuk generate yang 2 jam 5.000. Satu jam 5.000. Kita generate. Ini 5.000. Yang ini 3. Lalu ini username dengan password. Ini 3. Prefixnya ini access point 2. Kita generate. Selanjutnya kita ke user list. Nah, di sini kita udah ada kode voucher untuk access point 1 sama access point 2. Selanjutnya di sini saya mau pakai yang 1 jam 3.000. Ini mau saya coba cetak vouchernya. Di sini kita udah punya untuk voucher yang access point 1 kita cetak. Untuk access point 2 juga kita cetak. Nah, di sini kita cetak access point yang kedua. Kita cetak. Nah, selanjutnya kita udah cetak voucher dari Mignon. Selanjutnya di sini saya mau coba untuk memakai vouchernya. Kita akan coba pakai voucher yang tadi udah kita cetak. Sebelumnya saya akan mendisablekan dulu untuk Ethernet. Untuk Ethernet ini di disable aja dulu. Selanjutnya di sini kita coba hubungkan ke access point yang pertama. Sini saya mau coba untuk yang access point kedua dulu. Kita sambung. Sambung. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk pakai internetnya. Tapi aja kodenya aku tahu. Ya bisa, ID-nya
Oke, di sini kita bisa login ke akses point yang pertama. Selanjutnya saya akan coba untuk lihat YouTube. Nah, di sini kita bisa pakai internet menggunakan akses point yang pertama tadi kita buat. Nah, di sini saya sudah bisa buka YouTube. Di sini berarti konfigurasi Micmon yang kita lakukan berhasil. Selanjutnya di sini saya mencoba buka untuk akses point yang kedua sama melalui HP. Di sini untuk akses point yang kedua kita udah login. Di sini kita harus suruh login. Nah, di sini saya akan pakai voucher yang ini. P2492. Selanjutnya kita connect. Nah, kita bisa masuk. Selanjutnya kita coba buka YouTube lagi. Nah, sebenarnya saya coba hilangin dulu YouTube-nya. Nah, kita buka YouTube lagi. Nah, di sini kita bisa pakai YouTube. Ini menggunakan Alicia.net 2, menandakan bahwa konfigurasi Micmon yang tadi kita lakukan telah berhasil. Baik, sekian video penjelasan dari saya tentang Micmon menggunakan 2 akses point. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.